Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Horor, channel yang menceritakan kisah-kisah mistis atau kisah-kisah horor. Sebelum mendengarkan atau menonton video ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, dan komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Kita langsung ke ceritanya. Cerita ini lanjutan dari kisah Arwah Gentayangan Part 2. Selentingan-selentingan pun mulai terdengar terkait kematian Teh Ratmi. Gosip-gosip receh yang berawal dari dugaan mulai dibicarakan orang-orang, khususnya ibu-ibu yang sering berkumpul. Namun ada satu gosip yang sangat ramai dan menjadi hangat di kalangan warga. Teh Ratmi diduga stres setelah mengikuti suatu kelompok pengajian di desa sebelah. Begitulah menurut kabar yang beredar. Tapi entah siapa yang pertama kali menceritakan gosip ini. Katanya pengajian itu dipimpin seorang pria baru yang berasal dari kota. Karena tidak ada warga lain yang mengikuti pengajian yang dimaksud kecuali Teh Ratmi. Jadi tidak ada orang yang bisa dikonfirmasi mengenai kebenarannya. Namun kabar tersebut cukup membuat Pak Lurah di Desa Tegal Sari gelisah sehingga mengeluarkan larangan bagi warganya agar tidak ikut pengajian di desa sebelah. 3 hari menjelang kematian Teh Ratmi, kabar-kabar mengenai hantu mulai terdengar. Walaupun kabar tersebut tidak terlalu kencang karena untuk menghormati suaminya, Kang Ratmo. Menurut obrolan yang saya dengar dari ibu dan teman-temannya ketika di rumah, kejadian itu menimpa seorang wanita, Ibu Lastri, yang biasa mengkreditkan barang-barang dagangannya. Kebetulan sebelum meninggal, Teh Ratmi punya hutang kredit kepadanya. Katanya waktu itu sekitar jam 10 malam, Bu Lastri yang seorang janda sedang menonton TV sendirian. Karena anaknya masih kecil, sudah tidur di kamar. Tiba-tiba dari arah kaca terdengar suara ketukan beberapa kali. Awalnya sangat pelan, sehingga Bu Lastri menganggap itu hanya cicak. Namun ketukan kedua kalinya cukup kencang, sehingga membuat kaca rumahnya bergetar. Karena merasa kaget dan kesal, Bu Lastri mengira itu ulah anak-anak yang iseng. Dia langsung keluar dan membuka pintu. Tapi di luar tak ada seorang pun yang terlihat. Ketika dia berdiri sambil menengok kanan kiri, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang terbawa angin. "Maaf Bu, minggu ini saya nggak bisa bayar," ucap suara tanpa jasad itu. Sontak tubuh Bu Lastri langsung merasa dingin, bulu kuduknya merinding. Dan ketika Bu Lastri memalingkan pandangan ke arah jalan setapak di depan rumahnya, terlihat seorang perempuan mengenakan daster motif kembang-kembang sedang berjalan menjauhinya, menuju kegelapan lalu hilang entah kemana. Kabar juga terdengar dari bapak-bapak yang selalu melakukan ronda. Beberapa orang yang pernah mengalaminya saat kebagian ronda keliling mengatakan ketika melewati samping kebun Kang Ratmo, tempat di mana kuburan Teh Ratmi berada, seringkali terdengar suara tangisan seorang perempuan. Dan yang lebih aneh lagi, suara tangisan itu terdengar dari dalam tanah. Bapak pun menceritakan kronologinya. Waktu itu bapak dan beberapa temannya sedang keliling sambil menabuh kantongan. Ketika melewati samping kebun Kang Ratmo, terdengar suara tangisan wanita yang sangat irih, seperti suara tangisan yang sedang kesakitan. "Astagfirullah, kamu dengar gak?" ucap teman bapak. Untuk sesaat rombongan yang terdiri dari 5 orang ini diam dan dengan seksama mendengarkan suara tangisan wanita yang dimaksud.
Itu kok terdengar seperti suara si Ratmi. Suaranya dari dalam tanah ya? Bisik salah seorang peserta ronda. Suara tangisan yang awalnya pelan makin lama makin jelas terdengar. 5 orang ini saling berpandangan dengan wajah pucat. Suara tangisan semakin keras lagi, seperti orang yang menangis itu berada di samping telinga. Dan tidak begitu lama, terlihat asap yang keluar dari arah kebun Kang Ratmu. Karena panik, orang-orang ini lari beling satan tanpa tujuan. Keesokan paginya, kelima petugas ronda semalam yang dipimpin Bapak datang ke balai desa untuk mengajukan keluhan kepada Pak Lurah. Karena sejak kejadian itu tidak ada lagi warga yang mau ikut ronda. Bukan cuma yang ronda aja Pak yang digangguin, katanya beberapa warga juga mengalaminya. Walah, ini beneran terjadi. Kalau ini cuma gosip saja, kita kan gak enak sama pihak keluarganya, jawab Pak Lurah. Tapi bukannya orang yang mati tidak wajar itu emang suka jadi arwah penasaran, Kang Pak Lurah. Hus, makanya jangan kebanyakan nonton film setan kamu, bantah Pak Lurah lagi. Bapak sih semalam tidak ikut kami. Saksinya semua orang yang ada di sini Pak. Kami dengan jelas mendengar bahwa itu suara tangisan Ratmi dari dalam kubur. Mungkin karena dia mati gantung diri, jadi dia disiksa sama malaikat di sana kali Pak. Pak Lurah mulai mempertimbangkan perkataan warganya, karena baginya tidak mungkin kelima orang ini iseng dan berbohong. Apalagi bapak saya yang umurnya udah dianggap tua, tidak mungkin untuk melakukan hal-hal iseng seperti berbohong. Wajah Pak Lurah tampak sangat bingung bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Jadi malam nanti tidak ada orang yang mau ikut ronda, tanya Pak Lurah. Semua orang mengangguk menjawab pertanyaan Pak Lurah. Bagaimana kalau kita undang orang pintar aja Pak? Usul salah satu warga. Insinyur maksudmu? Bukan. Maksud orang yang pintar dalam hal-hal gaib begini. Mau ustadz, apa itu dukun? Gitu Pak Lurah. Wah, gak enak toh. Nanti dikira ada apa-apa. Kalau ketahuan suaminya Kang Ratmo, nanti kita dianggap menghormatinya. Nanti kita gak dianggap menghormatinya. Semua orang yang hadir menggaruk kepala tanpa kebingungan. Atau begini saja, untuk pembuktian malam ini saya akan melakukan ronda. Kita butuh bukti bahwa ini bukan cuma gosip saja. Kalau saksi kan kalian ini sudah mengalami. Kalau kita punya bukti dan saksi, jadi kita punya alasan untuk memanggil dukun dan tidak terlalu malu nanti sama Kang Ratmo. Maksudnya bukti apa Pak Lurah? Tanya bapak saya. Sudah, nanti saja saya jelaskan. Nanti malam ada orang yang mau nemenin saya ronda. Kelima orang yang duduk di depan Pak Lurah saling berpandangan. Namun tidak ada satu orang pun yang unjuk tangan atau menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya bapak saya mengajukan diri untuk menemani Pak Lurah malam nanti. Saya juga deh Pak Lurah. Kalau 3 orang saya berani sekaligus penasaran juga. Satu lagi warga bernama Burhan mengajukan diri. Menurut bapak saya, malam itu ia datang lebih dulu ke pos ronda, sekitar jam 9 malam. Keadaan kampung benar-benar sangat sepi. Apalagi tadi sore habis diguyur hujan. Sejak adanya gosip-gosip hantu Teh Ratmi berkeliaran, orang kampung jadi tidak mau keluar malam. Angin malam benar-benar dingin menurut bapak. Ditambah hawa sepi mencengkam di malam itu. Dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing, yang bagi sebagian orang yang berkeyakinan bahwa lolongan anjing malam-malam adalah pertanda bahwa dia sedang melihat arwah berkeliaran. Tidak begitu lama, kawan bapak, Mas Burhan datang. Pak Lurah belum datang. Bapak hanya menggeleng menjawab pertanyaan Mas Burhan. Jangan-jangan dia tidak datang karena takut. Yuk balik, ajak Mas Burhan. Yang sabar, kita kan janjiannya jam 9. Ini baru jam 9 lewat 10 menit. Orang kamu saja telat, Han. Pucuk dicinta ulam pun tiba tuh Pak Lurah, kata Mas Burhan seraya menunjuk ke arah jalan setapak yang tidak jauh dari pos ronda.
Pandangan Bapak tertuju pada sosok yang ditunjuk Mas Bruhan. Namun rupanya tidak jelas karena hanya terlihat samar-samar. Keadaan memang gelap karena di kampung kami jarang sekali ada lampu jalan. Penerangan hanya berasal dari lampu-lampu teras rumah warga saja. Itu mah bukannya wanita, Han. Lihat pakai daster merah, kata Bapak. Sosok misterius itu tampak hanya berdiri mematung di kejauhan. Bapak ingin menyorotkan senter untuk memastikan, tapi ia takut kalau dugaannya salah dan itu benar-benar Pak Lurah. Nanti dikira tidak sopan. Ah, yang benar. Mas Bruhan bangun dari duduknya dan berjalan beberapa langkah untuk memastikan apa mengikutinya dari belakang. Menurut Bapak, sosok misterius itu memang seorang wanita berambut panjang. Wajahnya tertutup rambut, mengenakan daster merah dengan motif kembang-kembang, dan berdiri mematung seperti sedang memperhatikan sesuatu. Siapa dia? Kata Mas Bruhan. Ah, warga yang lewat kali. Udah ah, jawab Bapak. Sebenarnya Bapak sadar walaupun dia belum melihatnya, bahwa sosok tersebut yang sering menghantui warga desa. Lagian Bapak juga ingat pakaian apa yang dikenakan Teh Ratmi saat mati gantung diri. Namun dia tidak mau memperkeruh suasana dengan nakuti Mas Bruhan. Menurut Bapak, selang 10 menit Pak Lurah datang sambil menunjukkan handphone berkamera kepadanya. Katanya itu dipinjam dari anaknya. Ini bisa buat alat untuk merekam apakah benar dugaan orang-orang mengenai sosok Ratmi itu apa cuma gosip belaka. Bapak tidak menceritakan apa yang barusan dialaminya karena takut Pak Lurah juga tidak percaya. Akhirnya malam itu Bapak pergi mengantar Pak Lurah menuju kuburan Teh Ratmi, menelusuri jalanan tanah yang becek karena habis diguyur hujan, diterangi lampu senter di tengah kegelapan. Tidak ada obrolan yang keluar dari ketiga orang ini, hanya terdengar bisikan doa dari mulut Mas Bruhan di belakang. Langit masih gelap, tidak ada bintang satupun. Mungkin awan masih menutupinya dan hujan mungkin saja akan turun lagi. Itu kuburannya Pak Lurah, tunjuk Mas Bruhan ketika sesampai di tempat yang dituju. Hush, gak boleh menunjuk makam, Pak Mali, kata Pak Lurah. Malam itu, menurut Bapak, suasana sangat sepi, tidak terdengar suara tangisan seperti kemarin malam. Namun, Bapak melihat sesuatu yang ganjil di antara semak belukar pohon pisang. Itu seperti sebuah kepala dengan mata bulat sempurna sedang memperhatikan. Lanjut ke part 3. Jadi tetap klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan ceritanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.